Pull! Oh! Ya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asmawi, NIM 2141000020. Saya dari KP1. Pada video kali ini saya ingin mempresentasikan tema makalah yang berjudul akhlak kepada diri sendiri dan akhlak sesama manusia. Baik, langsung saja ke penjelasannya berikut ini. Kata akhlak berasal dari bahasa khuluq yang artinya adalah budi pekerti atau sikap yang baik. Dalam istilah, budi pekerti ini adalah sikap atau perilaku manusia yang muncul dari kesadaran dan akal pikiran. Budi pekerti ini terlihat dari tindakan sehari-hari. Yang kedua, bekerja keras. Dalam Islam, bekerja keras istilahnya adalah berikhtiar sesuai kemampuan masing-masing. Bekerja keras dan tidak berpangku tangan pada orang lain adalah teladan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana sabda beliau, barang siapa yang pada waktu sore merasa lelah karena pekerjaan kedua tangannya, bekerja keras, maka pada saat itu dosanya diampuni. Hadis riwayat Tabrani. Yang ketiga, bekerja cerdas, produktif, kreatif, dan inovatif. Islam juga mengajarkan umatnya untuk bekerja cerdas dengan kinerja yang produktif, kreatif, dan inovatif. Orang yang bekerja cerdas akan mencari cara agar kinerjanya efisien dan tidak membuang-buang waktu. Dalil untuk bekerja cerdas ini tertuang pada Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 11, yang artinya, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. Yang keempat, ini maksudnya bertawakal pada Allah. Seorang muslim tidak hanya menyadarkan usahanya atas kemampuannya sendiri, melainkan juga menghasratkan hasil usahanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhmunuddillah Basri dalam buku indahnya Tawakal 2008 menjelaskan bahwa tawakal mencangkup permohonan total kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan pertolongan dan ridha atas tekad yang sudah ditetapkannya. Yang kelima, menjaga kehormatan dan kesucian diri. Ini terutama untuk para wanita, teman-teman ya. Nice. Kehormatan diri perlu dijaga. Seseorang sebagai simbol citra karakter maupun perilaku. Seseorang yang mempunyai akhlak terpuji tentu tidak akan merendahkan dirinya, terlebih lagi melakukan hal yang bertentangan dengan kehormatannya. Untuk perempuan yang di luar sana, bye-bye memang. Bukan hanya itu, contoh akhlak terpuji seorang umat muslim juga dapat dilihat dari praktik-praktik menjaga kesucian dirinya. Adapun maksud suci di sini adalah terhindari dari berbagai pengaruh negatif yang bertentangan dengan agama. Ya, baik, itulah tadi penjelasan tentang akhlak kepada diri sendiri. Selanjutnya yang kedua, akhlak sesama manusia. Akhlak merupakan fondasi penting dalam kehidupan bermasyarakat, teman-teman, yang mencerminkan perilaku seseorang. Akhlak juga terbagi akhlak kepada manusia, sesama manusia juga terbagi menjadi dua, yaitu akhlakul karimah, akhlak yang terpuji, dan akhlakul mazmumah, akhlak yang tercela. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, pentingnya bagi kita untuk menjaga akhlak terhadap sesama manusia atau sesama orang lain. Ada prinsip akhlakul karimah. Yang itu beberapa prinsip akhlakul karimah yang dapat
jadikan acuan untuk berinteraksi sama manusia itu antara lain yang pertama mahabbah, masya Allah. Ini prinsip cinta dan kasih sayang. Yang dimaksud di sini cinta dan kasih sayang itu adalah keluarga, saudara, dan teman. Sehingga dengan adanya rasa mahabbah, maka akan tercipta hubungan baik antara sesama manusia dan juga sesama diri sendiri. Yang kedua itu tolong menolong. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Quran Surah Al-Maidah ayat 2. Dalil di atas merupakan perintah untuk saling bahu-membahu dalam kebajikan, teman-teman. Sebagai manusia, kita tak bisa melakukan segalanya sendiri. Pastilah kita harus membutuhkan yang namanya teman atau orang lain. Oleh karena itu, sudah cinta dan kasih sayang adalah dalam kalimat ini bukan mengarah pada syahwat atau hawa nafsu, tetapi lebih pada perasaan batin yang mengharapkan ridhonya Allah. Mahabbah dapat dilatih dan ditanamkan sejak usia dini, mulai dari mencintai dan menyayangi menjadi tugas kita untuk saling melengkapi. Dan tolong menolong antar sesama. Dari sikap ini juga kita dapat menjalin dan mempererat ukhuwat. Yang ketiga, saling menghargai. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, barang siapa yang tidak menyayangi, niscaya ia tidak akan disayangi. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 328. Dalam kitabnya Al-Tayammum, menghargai orang lain dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik sikap maupun perbuatan. Sebagaimana contoh, sikap menghargai ialah memuji dan menghargai jasa orang lain. Baik, itulah tadi pemaparan di atas. Jadi ada beberapa kesimpulannya dari yang terkait dari materi tadi yang dapat saya simpulkan, yaitu yang pertama, akhlak terhadap diri sendiri adalah sikap seseorang terhadap dirinya, baik itu jasmani, sifatnya, atau rohani. Yang kedua, akhlak terhadap sesama manusia ialah bagaimana sikap kita sebagai seorang sesama muslim dengan orang lain, gitu. Jadi dalam kehidupan kita memang harus butuh membahu, harus saling sayang menyayangi, gitu. Oke? Baik, itulah tadi pemaparan yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya Muhammad Asmawi, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunikasi.